Shirley lahir di Ambon pada 12 Agustus 1982. Shirley pernah mengenyam pendidikan di Universitas Petra Surabaya, jurusan International Business Management pada 2004. Ia juga menyelesaikan program double degree di Inholand University Belanda. Shirley dan mendiang suaminya mengelola perusahaan PT Bella Group. Di perusahaan itu, ia menjabat sebagai direktur. Shirley juga diketahui aktif dalam sejumlah kegiatan sosial. Shirley Juanda menjadi gubernur terkaya di Indonesia saat ini. Berdasarkan laporan LHKPN pada 15 Oktober 2024, tercatat kekayaannya mencapai 709 miliar rupiah. Gubernur Shirley Juanda mengaku tidak menyangka terpilih sebagai pemimpin Maluku Utara untuk periode 2025-2030 mendatang, sebab ia merasa punya tantangan yang luar biasa mengingat dirinya melihat status tribal minoritas yang dimiliki, yakni sebagai seorang perempuan beragama non-muslim dan keturunan Tionghoa. Namun Shirley menegaskan rasa cintanya untuk Indonesia tetap nomor satu dan pengabdiannya menjadi gubernur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Ibu Shirley Juanda menempatkan pelayanan sebagai prioritas utama. Program kesehatan gratis, program pendidikan gratis, serta terjun langsung ke masyarakat menjadi komitmen yang ditunjukkan oleh beliau. Menjadikan pelayanan sebagai prioritas, beliau hadir untuk memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai ASN, hal yang dapat saya pelajari dari beliau adalah bahwa prioritasi pelayanan artinya bekerja untuk manfaat bersama. Penetapan fasilitas pelayanan publik yang jelas dan juga mudah diakses oleh masyarakat, pengembalian ijazah siswa secara transparan, pelaporan program kerja pada 100 hari pertama masa kerja, serta keterbukaan harta kekayaan melalui LHKPN merupakan bentuk penerapan nilai akuntabel yang ditetapkan oleh Bu Shirley. Langkah-langkah ini menunjukkan tanggung jawab beliau dalam melaksanakan amanah jabatan sebagai Gubernur Maluku Utara. Ditunjukkan oleh Ibu Shirley Juanda, terutama dia mempunyai riwayat pendidikan internasional, beliau aktif berorganisasi, beliau cepat tanggap terhadap program-program prioritas, beliau juga sering melakukan aksi di lapangan, terutama sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas. Ini menunjukkan penguasaan beliau terhadap isu dan kelompok. Tindakan yang dilakukan oleh Ibu Shirley Juanda sudah cukup untuk dijadikan contoh bagi para pemimpin kita agar bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nilai harmonis yang ditunjukkan oleh Ibu Shirley Juanda terlihat dari bagaimana beliau sebagai sosok perempuan dari kelompok minoritas beragama Kristen dan bersuku Tionghoa terpilih di provinsi dengan mayoritas berbeda keyakinan. Dalam perannya, beliau mampu menjalin kerjasama dengan berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, serta menjaga hubungan baik antar daerah dan kabupaten kota. Sikap ini mencerminkan nilai harmonis dalam core value ASN berakhlak. Tindakan-tindakan yang dilakukan Ibu Juanda ini sudah mencerminkan nilai core value ASN berakhlak. Dari sosok Ibu Shirley Juanda, saya belajar pentingnya menjaga sikap harmonis dalam bekerja. Sebagai ASN, saya terdorong untuk menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan yang saling mendukung demi tercapainya pelayanan publik yang lebih baik. Nilai loyal dalam berakhlak tercermin pada Ibu Shirley Juanda. Setelah suaminya wafat, beliau dengan teguh melanjutkan amanah publik yang dipercayakan masyarakat. Kemudian, beliau juga tetap melanjutkan program-program yang telah dicanangkan. Hal ini tercermin bahwa beliau memegang komitmen kuat untuk mengabdi pada masyarakat Maluku Utara. Kita sebagai ASN dapat belajar bahwa loyalitas bukan hanya kesetiaan pada individu atau jabatan, tetapi komitmen kita untuk menjaga amanah publik, melanjutkan program, dan berintegritas dalam bekerja. Serta sebagai ASN, kita juga selalu berpihak pada kepentingan masyarakat dan persatuan bangsa. Ada dua ulasan baik dari Ibu Shirley selaku Gubernur Maluku Utara. Yang pertama yaitu nilai adaptif, yang mana kemampuan adaptifnya terlihat dari kesiapannya menggantikan suaminya sebagai calon gubernur dalam situasi mendadak. Beliau juga proaktif menyesuaikan program kerja dengan kondisi di lapangan, seperti mengoreksi pelaksanaan program makan bergizi yang belum merata. Kemudian nilai yang kedua yaitu kolaboratif. Ibu Shirley mempraktikkan kolaborasi yaitu dengan cara memfasilitasi misi dagang antar provinsi yang melibatkan Maluku Utara dan Jawa Timur. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara program pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan program nasional. Beliau juga melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam program pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi.
Adapun lesson learn atau pelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan beliau yaitu 1. Pelayanan publik yang menyentuh langsung masyarakat. Pelajaran utama dari kepemimpinan Ibu Sherly adalah pentingnya fokus pada pelayanan dasar yang secara langsung didasarkan atau dirasakan oleh masyarakat dengan memprioritaskan pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan juga pengentasan kemiskinan. Beliau juga menunjukkan bahwa program kerja yang efektif adalah yang langsung menjaga kebutuhan masyarakat. 2. Yaitu akuntabilitas dan transparansi adalah kunci dari kepercayaan. Ibu Sherly mengajarkan bahwa akuntabilitas dibangun melalui transparansi dan tindakan nyata, seperti laporan kekayaan yang terbuka melalui LHKPN dan pelaporan program 100 hari kerja yang menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab kepada publik. Yang ketiga yaitu keterampilan manajerial dan kemampuan beradaptasi. Keputusan Ibu Sherly untuk segera menggantikan suaminya dalam kontestasi pilkada dan langsung menetapkan program-program prioritasnya menunjukkan kemampuan adaptifnya yang tinggi. Beliau tidak hanya mengandalkan rencana yang sudah ada, akan tetapi juga secara proaktif mengoreksi pelaksanaan program yang belum merata di lapangan. Yang keempat yaitu menjaga keharmonisan dan kolaborasi. Kepemimpinan yang berhasil tidak hanya berfokus pada program, tapi juga pada hubungan antar lembaga, antar elemen. Sebagai seseorang yang dari kelompok minoritas yang terpilih di provinsi dengan mayoritas penduduk beragama lain, Ibu Sherly menunjukkan bahwa keberagaman bukan penghalang untuk kepemimpinan yang harmonis. Dan juga beliau berhasil memfasilitasi kolaborasi antar provinsi. Dan yang terakhir yaitu loyalitas terhadap amanah publik. Pentingnya loyalitas kepada amanah publik, Ibu Sherly menunjukkan komitmennya dengan melanjutkan program-program yang telah dicanangkan sebelumnya. Sikap ini mencerminkan dedikasi dan kesetiaan terhadap masyarakat Maluku Utara dan menunjukkan bahwa pemimpin sejati mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Terima kasih.